Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman kita masuk ke sesi mentoring selanjutnya. Dan ini adalah ngebahas tentang 7 kesalahan fatal lah pengusaha yang saya alamin sendiri. Itu menurut saya memang sedikit bisa menjadi gambaran besar buat teman-teman ngadepin bisnis, karena teman-teman lebih kerja cerdas. Maksudnya dalam artian teman-teman nggak mesti ngerasain sakitnya, tapi teman-teman tahu gitu, tahu. Kalaupun nanti ngerasain sakitnya, mudah-mudahan sih teman-teman udah tahu ke gambar mau apa ya. Saya juga akan kasih solusi di sesi mentoringnya sekarang. Oke, stop melakukan 7 hal ini kalau mau sukses berbisnis. Ini based on true story. Kesalahan pertama itu asal aksi. Ya, asal aksi. Kenapa asal aksi? Orang-orang yang asal aksi itu biasanya karena lebih ngandelin otot daripada otak. Capek, ya. Biasanya motivator suka ngomong untuk ayo yang penting jalan dulu aja, yang penting lu jangan banyak omong, jalan aja gitu. Jalan aja itu yang gimana gitu. Makanya terkadang motivator mah enak, ya nggak? Kayak motivator pembicara mah enak ngomong kayak gitu. Lah kita yang ngejalanin, nyungsep banget gitu ya. Makanya jangan asal aksi. Kalau mereka yang ngomong misalkan, udah jalan, yang penting jalan, yang penting ini, yang penting action, asal aksi, asal nggak ada ilmu segala macem. Kita jatuh ya kita yang nerima gitu. Dia mah tinggal ngomong enak, ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi tanpa ada tanggung jawab gitu, tanpa ada tanggung jawab untuk membantu gitu ibaratnya. Makanya menurut saya kita nggak bisa asal aksi, kita juga harus ada ilmunya. Dan beruntung teman-teman yang udah ngikutin mentoring ini, itu teman-teman kegambar ilmunya gitu ya, maksud saya kayak gitu. Jadi saya mencoba memberikan gambaran besar, nanti pada akhirnya saya akan beri banyak strategi buat teman-teman semua, dan itu teknis. Jadi tolong diikutin mentoring ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Terus kedua, teman-teman harus dapetin mentor. Sekarang alhamdulillah untuk 30 hari ke depan saya ini jadi mentor teman-teman semua. Jadi saya akan kasih tahu pengalaman saya yang mungkin teman-teman belum alamin, dan teman-teman mudah-mudahan bisa terhindar dari itu gitu ya. Nah, ini gunanya mentor itu, agar bisa diberitahu mana aja jalan yang seharusnya dilewati. Jadi misalkan di jalan A ini ada hambatan, saya sebagai mentor kasih tahu teman-teman itu di jalan A tuh ada hambatan, lebih baik lewat B, kayak gitu ya. Itu gunanya mentor. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan gampang ke kompor. Sekali lagi, jangan gampang ke kompor. Misalkan teman-teman yang ada yang kerja di sini terus langsung berpikir, udah resign aja, kita jadi pengusaha aja. Nggak segampang itu, oke? Nggak segampang itu. Saya tahu realistisnya kayak gimana, nggak segampang itu. Banyak hal yang harus diperhatiin, mulai dari kita nggak boleh kepancing cuma sama nafsu ya, kita nggak boleh. Terus juga kita kedua harus dipikirin juga secara logis. Kalau gue pengen keluar dari kerja, gue pengen bisnis, itu gue harus apa? Harus ketemu siapa? Nah itu harus diperhatiin, oke? Itu harus diperhatiin. Jangan sampai asal aksi, jangan sampai asal terjun aja nggak ada ilmunya, sekedar ngikutin insting aja tanpa dibaringin ilmu. Ya menurut saya itu salah ya. Itu menurut saya kurang tepat. Seimbangkan logika dan perasaan, oke? Dan bedakan nekat dengan berani. Itu dua hal yang berbeda. Nekat itu kita maju tapi tanpa ilmu. Oke, kita berharap gambling aja, berjudi aja. Ya udahlah, itu gimana nanti. Nah, itu nekat. Tapi kalau berani, teman-teman tahu ilmunya dan teman-teman tahu apa? Terus melangkah. Itu satu. Kemudian kedua, teman-teman tahu ilmunya tapi takut melangkah. Kemudian tetap melangkah. Walaupun takut tapi tetap melangkah. Itu berani. Oke? Jangan kita jadi orang yang terlalu nekat, oke? Ya, saya juga dulu memang waktu usaha sempat ada nekat-nekat sedikit, dan akhirnya itu bisa jadi pelajaran buat saya, oke? Tapi secara statistik hidup saya gitu ya, riwayat hidup saya, saat nekat sama berani itu dua hal yang berbeda. Saat nekat itu saya benar-benar nothing tulus, apa yang datang ke saya terima, oke, itu bagus. Tapi di sisi lain dengan berani kita punya gambaran mau apa. Oke, kita gambaran bisnis kita akan seperti apa, bisnis kita ini kayak gimana prospeknya gitu. Saat melangkah pun kita akan lebih peka gitu. Oh, gue harus ketemu ini lagi, gue harus ketemu ini lagi, harus nambah ilmu ini lagi. Jadi dengan berani ini teman-teman bisa masuk ke top level selanjutnya, oke? Dan dibarengi ilmu, jangan asal nekat. Itu beda. Ya, kesalahan kedua, ikut-ikutan. Cek lagi niat, jangan cuma mau dibilang keren, oke? Kalau misalkan mau bisnis, jangan cuma mau dibilang keren. Teman-teman harus cek niat juga. Jangan sampai ya gara-gara mantan nih ngeliatin terus gitu kan, terus kita punya duit banyak, jangan. Saya udah ngalamin dan udah mempraktekkan kayak gitu ya.
Untungnya bentar. Untungnya bentar banget. Jadi bener-bener untungnya kayak apa ya, profitnya tuh nggak berkesinambungan karena niat kita juga nggak bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, lembar ujian orang itu di dunia beda-beda. Mungkin saya banyak dihadapkan ujian-ujian hidup yang mungkin di umur sekarang itu aneh ya. Kenapa? Karena terlalu muda. Dan mungkin teman-teman juga belum ngalamin. Oke, lembar ujian kita nih beda-beda. Saya ngasih pandangan ke teman-teman semua secara garis besar. Ini loh begini, ini loh begini. Makanya kalau misalkan teman-teman yang mentoring sama saya nggak pernah terlalu saklek ya. Saya nggak mau terlalu saklek. Saya akan kasih tahu, gini loh. Kalau misalkan kamu ambil A, kamu akan begini. Kalau misalkan kamu ambil B, kamu akan begini. Silahkan pilih. Tuh. Tapi saya jujur aja, saya akan prefer untuk mencegah teman-teman untuk menghindari pilihan yang fatal gitu ya, pilihan yang kegagalannya mungkin akan sangat tinggi. Tapi di sisi lain, saya akan berikan gambaran besar. A itu bagaimana, B itu gimana, kayak gitu. Bisnis lebih dari sekedar gaya ya. Bisnis ini tentang kita menebar manfaat, jadi bukan tentang gaya-gayaan. Ya kalau misalkan hidup kita bergengsi, ya, hidup kita ngejar gengsi, buat saya susah maju. Oke, kalau cuma meratin gengsi kita akan susah maju. Tapi kalau misalkan kita berani, kita tambah ilmunya, insya Allah hidup kita yang sendirinya dengan sendirinya hidup kita tuh bergengsi. Gitu. Jadi action ditambah ilmu, oke? Action ditambah ilmu, action tambah ilmu, action tambah ilmu, kayak gitu. Kesalahan ketiga, ini gampang percaya. Terkadang karakter seseorang yang sesungguhnya itu baru kita bisa tahu saat dia berhubungan dengan uang. Jadi saya waktu itu sempat ditipu tuh kisaran 131 juta, itu pengadaan komputer, saya sempat ditipu. Secara garis besar bagus semua, laporan keuangan semuanya bagus. Tapi di sisi lain, saya ada satu hal yang benar-benar saya benar-benar gue percaya banget. Nah, gampang percaya ini memang bisa jadi bumerang. Kalau misalkan kita tempatkan ke orang yang tepat, itu bisa itu bisa memudahkan kita. Tapi kalau misalkan kita terlalu gampang nelen omongan-omongan yang manis-manis tanpa memikirkan yang pahit-pahitnya, itu bisa jadi bumerang juga. Gimana caranya kita menempatkan kepercayaan kita pada orang yang tepat? Pertama, perbaiki diri. Karena orang-orang itu akan sefrekuensi sama kita. Misalkan kamu nilainya 8, Allah pasti menempatkan kamu sama orang-orang yang nilainya 8 lagi. Gitu. Kalau misalkan kamu brengsek, terus kamu misalkan bodoh, kalau misalkan benar-benar kamu tuh orang yang culas, orang yang benar-benar nggak memperhatikan etika, kamu akan dikelilingi sama orang seperti itu. Gak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, lihat aja orang sekeliling kita kayak gimana. Kalau misalkan orang yang nilainya 5, biasanya sama orang yang nilai 5 lagi. Kalau misalkan orang yang benar-benar susah, benar-benar ngerasa paling benar sendiri, keras kepala, terus juga benar-benar egois, itu pasti temennya gitu-gitu juga. Jadi nggak akan beda jauh, oke? Maka dari itu perbaiki diri. Kedua itu teman-teman harus menyeimbangkan logika dan perasaan. Karena secara hati mungkin kita nyaman sama orang ini, tapi secara logika belum tentu. Terus perhatiin gerak-geriknya, terus perhatiin saat dimana dia mengambil sebuah keputusan, pelajari riwayat hidup dia gimana. Kalau misalkan pengen kerjasama, itu yang harus jadi titik berat. Ya. Kemudian yang keempat itu pengen cepet. Nah, sukses itu suka proses, oke? Jadi teman-teman harus sabar, bangun bisnis itu ujian. Ya, sabar, ini ujian. Jadi jangan sampai terlalu pengen instan gini, pengen ini, baru ikut mentoring sekarang, minggu depan udah pengen dapat 2 juta, yang nggak mungkin, ya susah. Gitu, saya akan kasih tahu susah, realistis aja deh. Walaupun bagi Allah itu mungkin, tapi realistis aja, ngaca dulu sama diri sendiri. Ilmunya gimana, aksinya gimana. Kayak gitu. Jadi jangan sampai berharap muluk-muluk ke Allah, berharap muluk-muluk ke Tuhan, tapi diri sendiri tuh nggak ngaca. Nah ini yang harus benar-benar benar diingat di hati maupun di otak, itu harus diingat. Terus rekrut orang itu saat memang butuh, bukan rekrut untuk gaya-gayaan. Wah, gue punya karyawan banyak nih, gini. Oh, gue gajinya sekian. Jangan gaya-gayaan, oke? Jangan gaya-gayaan. Kalau misalkan hidup kita ngejar gengsi, yang tadi kayak saya bilang, kalau hidup kita ngejar gengsi, kita nggak akan pernah sukses, oke? Kita nggak akan pernah nyaman, kita nggak akan pernah happy, karena pasti
penilaian orang tuh tentang ngerasa gengsi itu pasti selalu tinggi, nggak akan habisnya. Tapi saat kita benar-benar nambah ilmu kita, nambah action kita, insya Allah hidup kita dengan sendirinya bergengsi. Kayak gitu aja. Oke. Dan ingat, Coca-Cola itu di 1 tahun pertamanya cuma terjual 25 botol. Jadi kalau misalkan teman-teman semua baru 2 bulan 3 bulan, aduh bang saya rugi 10.000, saya ini, terus juga ya sebulan itu cuma laku 12 barang bang, cuma laku 16 barang, 20 barang. Ya itu baru per bulan, alhamdulillah. Coba lihat Coca-Cola, setahun cuma 25 botol. Ya, setahun loh, setahun. Bahkan di tahun pertamanya dia rugi besar. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada mentornya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada mentornya. Mereka makanya orang zaman dulu itu bisa sukses tapi suksesnya lama. Itu karena mereka nggak ada mentor, nggak ada orang yang bisa mengantarkan mereka untuk ke sana. Kalau misalkan ada mentor, insya Allah lebih cepat karena kita kasih tahu langkah-langkah strategisnya. Kayak gitu ya. Terus kelima, banyak gaya. Ya, rezeki dari Allah itu selalu cukup untuk hidup, bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa makan, alhamdulillah. Teman-teman bisa tidur, alhamdulillah. Ya kalau misalkan pengen makannya makan di steak, makan di tempat-tempat mahal, itu gaya hidup. Oke, itu gaya hidup. Boleh sesekali, tapi nggak bisa setiap hari. Kayak gitu ya. Jadi cukupi dulu untuk kebutuhan primer ya, kebutuhan untuk sehari-harinya. Gaya hidup boleh, tapi sesekali aja. Karena kita juga manusia kan. Kita juga punya nafsu, kita juga pengen ini, pengen itu. Tapi manusia yang hebat itu yang bisa mengendalikan itu. Oke? Belilah sesuatu karena memang butuh. Saya biasanya kalau misalkan dulu waktu beli PS4, dulu saya juga suka nge-game. Jujur aja saya suka nge-game, saya suka ngabisin waktu dalam artian saya pengen refreshing dari kesetresan yang ada kayak gitu. Saya biasanya lari ke game. Saya juga kalau misalkan memang lagi bener-bener banyak masalah segala macam, hari biasa itu saya nggak nge-game. Ya hari biasa saya nggak nge-game. Ya oke. Saya nge-game itu ada waktunya. Dan saya membeli game itu ada waktunya juga. Waktu itu saya ingat banget, waktu itu saya ada duit 10 juta. Harga PS4 tuh waktu itu second 4 juta. Kalau misalkan saya 10 juta dikurangin 4 juta, uang saya sisa 6 juta. Ya, uang saya sisa 6 juta. Menurut saya itu kurang bagus. Secara investasi kurang baik. Makanya saya pasang target, kalau misalkan saya pengen sesuatu, pastikan diri saya tuh punya 10 kali lipat dari harga itu. Misalkan harga PS4 itu saya 4 juta. Saya dengan uang saya harus punya duit 40 juta supaya saya bisa beli PS4 itu. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi ini nggak baku, oke? Ini nggak baku, teman-teman bisa setting sendiri. Mau berapa kali lipatnya teman-teman bisa setting sendiri. Dan kalau kayak saya 10 kali lipat itu memang ya ada juga yang bilang ya terlalu berlebihan segala macam, tapi buat saya enggak, itu aman ya, itu enak. Jadi saat ngeluarin duit itu yang enggak kerasa gitu. Saya punya duit 40 juta, cuma keluar 4 juta ya masih ada 46 juta, betul? Jadi enak, gampang aja. Nah itu teman-teman bisa setting sendiri. Misalkan pengen beli motor, beli HP harganya 5 juta, ya pastiin lah 20 juta atau 10 juta, misalkan 15 juta, misalkan 3 kali lipatnya aja, ya silahkan kalau misalkan memang itu cukup, kayak gitu ya. Dan buatlah patokan kapan harus membeli hal yang kita mau kayak tadi yang saya bilang. Kesalahan ke-6 itu gampang ngutang. Ngutang itu secara syar'i sebenarnya boleh, karena Nabi juga berhutang. Oke, waktu dari membawa barang dagangan dari Mekah ke Yaman, itu Nabi membawa barang dagangannya belum bayar. Jadi di Yaman pas udah di barang dagangan laku, di sana laku, pulang ke Mekah. Setelah pulang di Mekah, dia baru kasih pembayarannya ke supplier, ke distributor ya, gitu ya. Jadi pas dari Mekah ke Yaman dia nggak bayar, dia bawa barang itu ke Yaman, dijualin setelah laku baru dibayarin ke distributornya yang di Mekah ya. Nenek-nenek juga tahu itu namanya ngutang, betul? Nah maka dari itu secara syar'i sebetulnya berhutang itu boleh, oke, secara syar'i boleh, tapi yang terjauh dari riba dan barang konsumtif ya. Kalau misalkan hutang itu kena riba, kena bunga bank segala macam, saya nggak akan membahas itu lebih lanjut karena itu bukan bidang saya, karena itu bukan keahlian saya, itu penuh perdebatan.
Yang jelas teman-teman harus mulai peka di situ deh ya, mulai peka di situ. Dan kalau ngutang untuk barang konsumtif ya, barang konsumtif itu juga sedikit dipertanyakan. Tapi ini situasional. Misalkan teman-teman punya HP, teman-teman nggak punya HP ya, teman-teman nyicil, dan nyicilnya tuh nggak ada bunga bank misalkan. Terus nyicilannya itu sekian 200.000, 300.000. Apa itu boleh? Boleh. Ya, karena itu penting, karena itu butuh. Ya, dan ditakar-takar juga, jangan yang langsung high end segala macam, nyatanya kita nggak kuat untuk bayar ya, jangan kayak gitu. Tetap ngaca juga sama diri sendiri ya, kayak gitu. Dan yang kedua, jadilah orang yang sulit ngutang, mudah bayar. Oke, kalau misalkan kita ngutang sulit, tapi pas ngebayar utang gampang. Nah itu orang-orang yang begitu yang attitude yang begitu yang harus kita kembangkan. Terus ketiga, dahulukan investor dengan akad kerjasama. Jangan berpikir untuk ngutang, minjem segala macam, tapi kita sendiri menanggung resiko full. Jangan. Lebih cerdasnya kita ajak investor, kita ajak bagi hasil sama pemilik dana, dan kita ajak kerjasama bagi hasilnya. Berarti nanti bagi hasil buat sayanya berkurang dong, Bang. Yes, berkurang. Tapi kamu bisa mengontrol resiko. Itu risk management namanya, kayak gitu ya. Dan terakhir adalah buta finansial. Bisnis yang hanya menghasilkan uang adalah jenis bisnis yang menyedihkan bagi saya. Oke, jadi bisnis itu bukan cuma uang. Poin-poin di modul ini saya ambil dari buku Kang Dewa ya, 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Dan kalau masalah buta finansial itu akan panjang banget. Saya akan jelaskan itu di perihal manajemen nanti di minggu ketiga atau minggu keempat saya akan jelaskan. Oke. Yang penting teman-teman harus mulai sekarang ada pencatatan keuangan. Dari mulai penjualan segala macam itu harus dicatat. Nggak apa-apa, nggak pakai akuntansi biasa, nggak apa-apa. Yang penting penjualan kesekian, belanja hari ini sekian. Nanti tinggal dijumlah-jumlahin sendiri aja. Itu nggak masalah, ya. Kecil pun nggak masalah, yang penting ngelakuin. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat mentoring yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.